Oke guys, jadi kemarin kita udah setting top filter yang gue pakai di Megatank yang lama. Jadi ini gue pergunakan di Megatank yang sekarang. Jadi kalau kalian ingat di bawah ini ada bolong-bolong, itu emang sudah gue sesuaikan dengan settingan ini. Jadi kalau kalian lihat ke bawah, nah ini jadi lebih natural kan ke sana. Jadi airnya turun, tapi nggak terlalu ngebuat riak yang bisa dibilang mengganggu pemandangan dari depan. Nah, jadi kenapa gue setting seperti ini? Seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, ini gunanya hanya sebagai water polishing. Nah, di sini gue kasih jab mat. Nih, kalau kalian bisa lihat, gue kasih jab mat. Ini fungsinya supaya filter floss yang gue gunakan ini nggak rusak. Kalau misalnya arus sebesar ini langsung ngehantam filter floss, itu nanti cepet banget dia rusak, kekoyak dia, karena arusnya kenceng banget. Makanya gue kasih jab mat untuk meredam jatuhnya air ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat kotoran-kotoran kasar hampir nggak ada, karena emang sudah banyak tersaring di static bed gua dan lain-lain. Jadi emang di sini gunanya hanya untuk menyaring kotoran halus, ya kan? Nah, akan tetapi di sini kalian bisa lihat ini ada beberapa K1 Coldness yang lolos. Ini dari chamber bio gua, dari chamber MBBR gua. Ini yang ukurannya bisa dibilang ukuran banci. Jadi dia nggak sesuai dengan spek, makanya dia bisa lolos dari jaring-jaring ini, dari plat MBBR ini. Itu yang ukuran banci. Ini maklum sih bakal lolos beberapa banyak atau sekian persen. Tapi yang ukurannya standar dia nggak akan lolos dari plat MBBR ini. Nah, kalau gue buka filter floss ini, kalian bisa lihat ini nggak nampung air sama sekali. Settingan ini nggak menampung air sama sekali tuh. Jadi turun begitu aja. Nah, ini gue pakein dudukan seperti ini supaya kapas ini bawahnya nggak basah. Jadi inilah sistem wet dry gue yang gue gunakan untuk water polishing Megatank ini. Nah, ini intinya kita harus mempertimbangkan jalur bypass. Jalur bypass yang gue buat di sini. Nih kalau kalian bisa lihat, di sini gue buat jalur bypass. Jadi bagian sini sekitar 3-4 jari ini tidak terisi oleh busa nih. Nah, ini 3-4 jari tidak terisi oleh busa, sehingga kalau misalnya ini mampet karena udah terlalu kotor dan gue lupa mengganti, airnya akan meluber langsung ke bawah sini. Akan meluber ke bawah sini dan masuk ke dalam kolam. Jadi settingannya semua ini sama, dan gua sudah menggunakan 3 pompa Resun TG 28.000. Jadi bagian ini 84 ton, di sana 84 ton. Totalnya berarti sekitar 168 ton untuk mensirkulasi kolam ini. Nah, kemudian dengan gua menggunakan total 168 ton, filter kos kaki kemarin juga udah nggak berfungsi secara maksimal. Karena ya arusnya kencang banget. Kos kaki udah nggak bisa menghandle arus secepat itu. Nah, kira-kira kalian ada masukan nggak bahan atau material lain apa selain kos kaki yang bisa gue gunakan untuk pre-filter? Ini makanya gue kosongin begini, karena kalau gue pakai kos kaki, ini air bener-bener terhambat. Karena ya nggak sanggup lah kos kaki bola nge-handle arus sekencang ini. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat, ini gua udah pasang lampu. Nah, lampu yang gue pasang ini gue pakai track spot ya. Track spot, tapi ini yang gue beli yang untuk penerangan ruangan seperti biasa. Dia warna putih doang. Jadi ini untuk ngetes. Gue beli 3 ini untuk ngetes doang. Ini gue beli entah 90.000 entah 80.000 satu lampunya, atau 100.000 sekitar segitu. Jadi ini 35 watt atau 40 watt nih. Gue beli 3. Jadi yang paling penting itu relnya nih. Kalau kalian bisa lihat, ini relnya. Nah, jadi dengan gue menggunakan sistem lampu seperti ini, gue tinggal colok lampu track spot yang gue akan gunakan nantinya, dan tinggal gue sesuaikan. Ini bisa digerakin nih, mau ke kanan, kiri, depan, belakang. Dan di sini gue pasang 5 rel. Masing-masing tiang ini satu. Ini 1 rel. Ini 1 rel, 1 rel, 1 rel, 1 rel. Jadi ada 5. Sehingga untuk mengatur seberapa terang Megatank ini kalau malam hari, gue tinggal menyesuaikan berapa banyak lampu
dan di mana posisi lampu dan kemana lampu itu akan menyorot ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Namun karena ini masih lampu yang dibuat untuk penerangan, jadi belum terlalu maksimal. Dan kedua, emang dari banyak hal, Megatank ini kan dari kejernihan airnya masih belum optimal ya. Masih beberapa hal lagi yang harus gua gunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan mata kita. Dalam arti kata ya biar enak dilihat. Yang penting sekarang kan tugas gue ini untuk setting filter udah bisa running, dan kebutuhan ikan dulu yang gue penuhi. Baru kebutuhan mata kita nomor 2 buat gue. Nah, jadi untuk tanaman-tanaman itu beberapa juga ada yang mati. Seperti yang kalian bisa lihat nih. Ini beberapa ada yang mati. Nah, kalau yang mati-mati gini nanti gue ganti aja sih. Tapi yang lainnya mayoritas masih hidup ya. Nah, jadi kalau urusan tanaman, urusan nanti ya karena ini cuma untuk pelengkap aja. Karena untuk filtrasi tanaman yang sebenarnya itu nanti akan gue buat di sini. Gue akan buat di pojok sini menggunakan bag fiber. Ini kan kemarin juga udah pernah gue kasih tahu ya. Nah, di sini nih. Bolongan ini semua inilah yang akan gue gunakan untuk filtrasi tanaman. Gue akan buat pakai bag fiber dan gue akan taruh sirih gading sebanyak mungkin di bagian sana. Nah, kemudian bagian settingan ini gue juga lampu-lampu yang kemarin gue pakai, lampu sorot ini akan tetap gue pergunakan untuk penerangan di malam hari. Ketika gue entah buat konten atau ketika gue mau maintenance, jadi lampu ini bisa gue nyalain. Nah, lalu yang paling penting yang mau gue tunjukin ke kawan-kawan, ini settingan untuk MBBR sudah berjalan, sudah running. Tapi mungkin kalian nggak bisa terlalu kelihatan ya, kewan kaltesnya itu bergerak di bawah-bawah sini, nggak kelihatan ya karena ketutupan plat ini. Dan di sini statiknya juga sudah berjalan cukup baik, gue lihat. Dan ini di collection chamber, ini gue harus tutup pipanya. Di bagian sini gue tutup 2 pipa dari 5 pipa, bagian sana gue tutup 2 pipa dari 5 pipa. Kenapa gue tutup? Kalau gue buka semuanya, karena desain filtrasi ini gue setting untuk menghandle flow hingga 300.000 liter per jam. Kalau gue buka semuanya, ini wet dry bagian sini gak akan berfungsi karena arusnya udah terlalu kenceng yang bisa masuk, jadi bagian ini nggak bakal bisa turun. Makanya gue tutup pakai soket seperti itu supaya air yang masuk bisa turun, sehingga gue bisa menerapkan sistem wet dry di sini. Kalau gue buka, ketinggian airnya bakal setinggi di bagian atas dari static bed, sehingga sistem atau desain awal untuk membuat settingan wet dry di bagian sini nggak bisa, karena airnya bakal terlalu lempeng masuknya. Sedangkan gue mau ini turun sedikit supaya bisa gue buat sistem wet dry. Nah, nanti tinggal gue cari alternatif media apa supaya bisa di sini minimal disaring dulu. Setelah disaring, baru masuk ke sini. Sebelum masuk ke kolam, ya disaring lagi. Jadi kita ada, bisa dibilang 2 kali penyaringan. Sehingga nanti harapannya kolam ini bisa cukup jernih ya, cukup jernih. Dibilang jernih banget ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk settingan lampu ini semua gue udah buat pakein saklar nih, atau nyala. Jadi kalau malam gue tinggal nyalain ini nyalain lampu untuk kolam. Nah, untuk masalah top filter sesimpel ini aja. Jadi gue nggak pakai yang neko-neko, dan semuanya seperti apa yang kalian bisa lihat. Kemudian untuk settingan ala-ala RDF, gue harus setting ini semua. Setelah selesai, baru sistem backwash otomatis baru bisa gue pasang. Karena gue harus tahu beberapa hal dulu sebelum gue bisa menentukan settingan otomatisnya. Nah, untuk settingan otomatis, kalau kalian ingat, gue ada 3 pipa di sana.
3 pipa yang tinggi itu untuk auto backwash-nya. Tapi nantinya gimana ya kita lihatlah ke depannya seperti apa. Yang jelas ini harus gua rapikan dulu, gua selesaikan dulu, gua tahu kapan filter mulai mampet, berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari. Jadi gua tahu berapa banyak yang harus gua auto backwash dan berapa sering, kan seperti itu. Jadi itu benar-benar paling terakhir. Karena banyak yang nanya, Bang, ala-ala RDF-nya gimana ya? Itu kuncinya di tiga pipa itu. Jadi mungkin untuk update Megatank kurang lebih seperti ini. Dalam waktu dekat ini kita baru akan pindahin Arapaima dan semua ikan predator monster ke sini. Karena kemarin kita baru pindahin Goliath African Tigerfish. Nah, jadi kenapa gua baru pindahin itu nanti gue jelasin di video sendiri deh. Karena kayaknya kemarin banyak yang bertanya kenapa kok cuma 1 ekor. Ini kayak gue harus buat satu video sendiri menjelaskannya. Jadi mungkin itu aja video gue kali ini. Semoga video ini sedikit banyak dapat bermanfaat dan see you guys in my next video. Bye bye.